Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Dylan melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi menuju rumah. Berkali-kali dia menekan klakson agar kendaraan di depannya minggir. Dia yakin Rani tak mungkin selingkuh dengan ayahnya. Rani mencintainya, hanya dia. Dan dia sangat yakin itu. Sisi adalah anaknya. Dan itu bukti jika mamanya hanya salah paham mengenai papanya yang selingkuh dengan Rani. Bukan mama, mama tidak menyuruh mereka. Kalimat mamanya tempo hari kembali terngiang di telinga Dylan. Jadi ini yang dimaksud saat itu. Namun Dylan masih butuh penjelasan tentang mamanya yang membiarkan peristiwa itu terjadi. Damian yang juga mengemudikan mobil di belakang Dylan sampai ketakutan. Takut mobil abangnya yang melesat cepat itu hilang kendali sampai celaka. Dia mengumpat sambil memukul kemudi saat mendadak lampu berubah merah. Ini artinya jaraknya dengan Dylan akan jauh. Tapi melihat rute yang dilalui, sepertinya abangnya menuju rumah. Mama! Teriak Dylan saat memasuki rumah. Fatimah dan Siska yang sedang beres-beres sampai dibuat kaget saking kerasnya teriakan Dylan. Namun melihat wajah tegang majikannya, alih-alih bertanya, menatap saja mereka tak berani. Hanya berani menundukkan kepala dalam-dalam. Mama! Pria itu masih terus berteriak sampai di kamar mamanya. Fat, ada apa ya Fat? Tanya Siska. Mas Dylan kayaknya marah besar. Aku kok takut ya. Hari itu aja aku ngeri lihat Fanny, Mas Dylan, dan Bu Retno bertengkar. Kayaknya kali ini bakal ada pertengkaran jilid 2. Rani itu siapa sih Fat? Kamu tahu nggak? Katanya dia kakaknya Fanny. Tapi apa hubungannya dengan Bu Retno? Sudah, jangan kepo urusan majikan, sahut Fatimah. Brak! Innalillahi, pekik Siska yang kaget. Jantungnya sampai berdegup kencang saking kerasnya suara pintu yang dibanting tadi. Fat, aku takut. Dia mendekati Fatimah lalu menggenggam tangannya. Sebenarnya Fatimah juga kaget, tapi dia tak seheboh Siska. Tumben takut, biasanya kamu suka lihat orang berantem. Malah kamu videoin kan biasanya. Ini lain, Fat. Hari itu aku sudah ngelihat bagian satunya. Sumpah ngeri banget. Si Fanny dan Bu Retno teriak-teriak. Apa bagian 2 ini bakal lebih serem lagi? Lagi dan lagi, pemandangan yang Dylan temui di kamar mamanya sangat berbeda dengan biasanya. Jika biasanya mamanya itu akan mengomel jika sedikit saja Dylan berbuat salah, tidak untuk hari ini. Bahkan bantingan daun pintu yang dia yakini sangat keras tadi tak membuat mamanya bergeming. Wanita itu tetap duduk di lantai sambil memeluk kedua lututnya. Mah, panggil Dylan dengan suara bergetar. Awalnya tadi dia ingin langsung mengamuk. Nyatanya saat melihat sang mama terduduk di lantai dengan wajah pucat dan tatapan kosong, dia tak lagi mampu untuk berteriak meluapkan kemarahan. Dylan duduk di sebelah mamanya, meraih tangan mamanya yang terasa sangat dingin, lalu merematnya. Kenapa mama sekejam itu? Dylan tak kuasa menahan air mata. Dia yang hanya mendengar cerita dari Damian saja, rasanya tak sanggup. Namun mamanya, setan apa yang merasukinya hingga tega menyuruh 3 orang pria menggagahi Rani, kekasihnya. Kenapa, Mah? Di mana hati nurani mama? Bu Retno menggeleng pelan. Bukan mama. Stop, Mah, berhenti terus mengelak. Damian sudah cerita semuanya. Rani meninggal karena depresi, dan itu semua gara-gara mama. Rani meninggal karena mama.
Tangis Bu Retno pecah. Dia meraung-raung sambil menepuk-nepuk dadanya. Dia sungguh tak pernah menduga jika kejadian itu membuat Rani depresi hingga meninggal. Di matanya, Rani tak lebih hanya jalang kecil, perusak rumah tangganya. Wanita seperti itu tak akan depresi hanya karena diperkosa. Rani sudah biasa memberikan tubuhnya pada banyak pria. Raniku, cinta pertamaku, ibu dari anakku, meninggal karena mama. Dilan menangis terseduh-seduh sambil menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan. Hatinya benar-benar hancur saat ini. Andai saja orang yang berbuat jahat pada Rani adalah orang lain, tak akan sesakit ini rasanya. Dia bisa membalas dendam dengan cara apapun. Namun ini mamanya sendiri, wanita yang dia cintai sekaligus hormati. Mah, Dilan menarik kedua bahu mamanya agar menatapnya. Katakan, Mah, apa yang harus Dilan lakukan pada orang yang telah membunuh ibu dari anakku? Katakan, Mah, katakan. Dia mengguncang bahu mamanya cukup kuat saking emosionalnya. Apa aku harus melaporkannya pada polisi? Mama tidak menyuruh mereka, Dilan. Mama bersumpah. Kalau memang tidak, kenapa mereka berani melakukan itu di rumah kita? Kasih Dilan alasan yang masuk akal, Mah. Hari itu, Bu Retno menceritakan hari di mana perkosaan itu terjadi. Pagi itu, setelah kemarin bertengkar dengan Pak Salim dan pria itu tak pulang, Bu Retno mendatangi kamar Rani. Pergi dari rumah saya sekarang juga. Jangan pernah ganggu keluarga saya lagi, baik Dilan maupun suami saya. Rani yang ada di atas ranjang turun dan berlutut di hadapan Bu Retno sambil memegang kakinya. Tolong dengarkan penjelasan saya, Bu. Antara saya dan Pak Salim tidak ada apa-apa. Ibu hanya salah paham. Bu Retno tersenyum getir sambil menarik kakinya kasar hingga Rani jatuh terduduk. Jangan kamu pikir saya akan percaya padamu. Saya sudah pernah memperingatkanmu agar menjauhi Dilan. Namun apa? Kalian tetap berhubungan kan? Dan saat saya sudah berhasil menjauhkan Dilan darimu, kau malah ganti menggoda suamiku. Dasar perempuan jalang, anak sama bapak, semua kamu dekati. Rani menggeleng cepat. Demi Tuhan, antara saya dan Pak Salim tidak ada apa-apa. Jangan bawa nama Tuhan. Wanita murahan sepertimu tidak pantas menyebut nama Tuhan. Cepat kemasi barang-barangmu dan pergi dari sini. Bu Retno yang hendak keluar dari kamar Rani tak sengaja melihat sebuah tespek yang tergeletak di atas ranjang. Diraihnya benda pipih itu dengan tangan gemetaran. Dia menutup mulutnya yang menganga lebar dengan telapak tangan saat melihat dua garis merah di sana. Kau hamil? Tanyanya dengan suara bergetar. Rani yang masih bersimpuh di lantai hanya bisa menunduk. Lutut Bu Retno terasa lemas, tak menyangka jika hubungan suaminya dan Rani sudah sejauh ini. Pantas saja semalam suaminya lebih memilih Rani daripada rumah tangga yang sudah dibangun puluhan tahun. Masih bisa kamu menyangkal ada hubungan dengan suamiku setelah terbukti jika kau hamil. Ini bukan anak Pak Salim, ini anak Mas Dilan. Astaga, Bu Retno tersenyum getir sambil menitikkan air mata. Apa kau juga tidur dengan Dilan? Teriaknya. Bu Retno sungguh tak habis pikir. Gadis kampung yang dia pikir lugu ternyata tak selugu wajahnya. Rani sudah biasa dengan seks bebas sampai hamil di luar nikah. Dasar wanita murahan. Bu Retno bangkit dari duduknya, mendekati Rani lalu menjambak rambutnya yang kala itu masih duduk di lantai, melampiaskan kemarahan serta kekecewaannya. Selama ini ternyata dia telah memelihara ular. Dasar jalang, murahan, pelakor. Apa salahku padamu sampai kamu menghancurkan keluargaku? Ampun Bu, ampun, tolong lepas, sakit. Rani tak kuasa memberontak karena tubuhnya lemas akibat morning sickness.
Kau pantas mendapatkan ini, dasar murahan. Bu Retno mendorong tubuh Rani hingga terjatuh setelah puas menjambak dan memaki. Dengan langkah lunglai dia meninggalkan kamar Rani, menangis terseduh-seduh sampai tubuhnya ambruk di lantai. Jadi ini alasan kamu lebih memilih jalang itu daripada aku, Mas. Bu Retno menatap nanar tespek di tangannya. Aku mencintaimu, Rani. Aku ingin kita menikah. Ikutlah denganku. Kita pergi dari sini. Bu Retno kembali teringat kalimat Pak Salim semalam. Kalimat menyakitkan yang dia ucapkan tanpa ragu di hadapannya. Jadi ini alasan kamu ingin menikahinya, Pak. Karena dia hamil anakmu, gumamnya.